Tahap pertama dalam melakukan penelitian ini yaitu pengambilan sampel tanah. Pengambilan sampel tanah ini kami laksanakan di Desa Balam Jaya, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Nah, di sini merupakan lahan yang dimana tempat kami mengambil sampel tanah. Tanah yang kami ambil yaitu tanah potsolik lapisan paling atas sedalam 30 cm. Alat yang digunakan dalam pengambilan sampel tanah ini yaitu ada cangkul, karung, dan tali rafia. Mahasiswa yang ikut membantu dalam mengambil tanah ini berjumlah 19 orang. 5 orang mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dan 1 orang dosen pembimbing. Ini merupakan dokumentasi yang diambil ketika kami melakukan makan bersama. Setelah makan siang, tanah yang telah kami ambil diangkut menggunakan pickup menuju Universitas Riau. Selanjutnya yaitu persiapan media tanam. Ini merupakan tanah potsolik yang kami gunakan untuk penelitian. Dalam persiapan media tanam, tanah yang kami gunakan diayak terlebih dahulu. Setelah diayak, tanah tersebut dimasukkan ke dalam polybag berukuran 10 kilo. Agar takaran tersebut pas, maka kami timbang dengan menggunakan neraca timbangan. Ini merupakan mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam membantu persiapan media tanam. Dan ini merupakan polybag yang telah kami siapkan untuk penelitian. Setelah itu, kami melakukan pengaturan jarak tanam, yaitu 50 cm x 50 cm. Selanjutnya yaitu persiapan benih dan penyemaian. Benih yang kami gunakan yaitu benih Impago 12. Sebelum melakukan penyemaian, benih tersebut kami rendam 1 kali 24 jam. Setelah melakukan penyemaian, dimasukkan 2-3 benih padi. Ini merupakan gambaran beberapa hari setelah semai. Selanjutnya, pembuatan label dan pelabelan. Label tersebut kami buat dengan menggunakan kertas HVS yang telah diprint sesuai dengan perlakuan. Selanjutnya yaitu pengambilan sekam padi. Pengambilan sekam padi ini dilakukan di Desa Danau Bingkuang, Kecamatan Tambang, sebanyak 2 karung dengan harga 20.000 per karungnya. Dan kemudian ini merupakan sekam padi yang kami bawa pulang. Selanjutnya yaitu pembuatan zeolit sintetis dari sekam padi. Dalam pembuatan zeolit sekam padi yang kita butuhkan yaitu sekam padi. Sekam padi dimasukkan ke dalam blender dan kemudian kita blender hingga halus. Sekam padi yang telah halus dimasukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Sekam padi yang telah halus dimasukkan ke dalam cawan porselin untuk difurnis. Sekam padi difurnis dengan suhu 750 derajat Celcius. Tujuan furnis yaitu untuk melakukan pengabuan pada sekam padi. Dalam pembuatan zeolit, langkah pertama yang kita lakukan yaitu pembuatan natrium silikat. Alat dan bahan yang digunakan yaitu beker gelas, abu sekam padi dan spatula, natrium hidroksida, aquades, dan aluminium foil. Yang pertama kita timbang natrium hidroksida 6 molar sebanyak 60 gram. NaOH yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam beker gelas dengan volume 1 liter. Setelah dimasukkan ke dalam beker gelas ditambah 250 ml aquades dan diaduk hingga homogen. Dalam pembuatan natrium silikat, kita membutuhkan abu sekam padi. Abu sekam padi kita timbang dengan timbangan analitik sebanyak 25 gram. Abu sekam padi yang telah ditimbang, kita masukkan ke dalam larutan NaOH yang telah kita buat. Kemudian kita aduk. Setelah kita aduk, kita letakkan di atas hotplate dan kemudian kita panaskan dengan suhu 90 derajat Celcius. Dipanaskan selama 2 jam sambil diaduk. Setelah 2 jam, warna akan berubah menjadi kehitaman. Selanjutnya kita membuat natrium aluminat. Alat bahan yang digunakan yaitu batang pengaduk, beker gelas, gelas ukur, aluminium hidroksida, dan natrium hidroksida. Yang pertama kita timbang NaOH sebanyak 75 gram.
Dan kemudian kita timbang juga aluminium hidroksida sebanyak 50 gram. Kita campurkan aluminium hidroksida dengan natrium hidroksida yang ada di dalam beker gelas. Kita ukur aquades sebanyak 625 ml. Dan kemudian kita tuang ke dalam beker gelas yang berisi NaOH dan AlOH3. Dan kemudian kita aduk hingga homogen dengan menggunakan batang pengaduk. Dan ini merupakan hasil dari natrium aluminat yang telah kita buat. Dalam pembuatan zeolit, natrium silikat dicampurkan dengan natrium aluminat. Dan kemudian dipanaskan di atas hot plate dengan suhu 90 derajat Celcius. Dan kemudian kita aduk secara terus-menerus selama 4 jam. Ini adalah hasil pemanasan natrium silikat yang dicampur dengan natrium aluminat selama 4 jam. Atau yang lebih dikenal dengan zeolit. Kita tuang zeolit ke microwave anti panas dan kemudian kita oven selama 1x24 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Ini merupakan hasil dari zeolit yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu penimbangan pupuk dan pemupukan. Yang pertama kita timbang zeolit sintetis yang akan kita gunakan dan kemudian kita timbang pupuk sesuai perlakuan. Sebelum melakukan pemupukan, kita siram tanah tersebut terlebih dahulu agar tidak terlalu kering. Dan kemudian kita gemburkan tanah yang ada di dalam polybag. Dan kita masukkan pupuk yang telah kita timbang ke dalam polybag dan kemudian kita aduk secara merata. Benih yang telah kita semai di tray semai, maka kita pindahkan ke dalam polybag. Setelah umur 7 HST, maka kita lakukan penjaraman. Selanjutnya yaitu pemeliharaan. Dalam pemeliharaan tanaman ini, kami menggunakan stadium untuk membasmi ulat putih dan kemudian menggunakan konfidor dalam membasmi wereng dan kemudian menggunakan antrakol untuk membasmi jamur. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari. Selain itu, kami juga membuat ajir agar tanaman tersebut tidak tumbang. Dan kami memasang shading net agar tanaman terhindar dari serangan hama. Selanjutnya itu panen. Dalam melakukan pemanenan, pangkal malai kami potong menggunakan cutter ataupun gunting. Malai dikeringkan di bawah sinar matahari dengan rata-rata penyinaran 8 jam per hari. Pengeringan tersebut dilakukan selama 3 hari. Kemudian pangkal malai yang telah dipanen dimasukkan ke dalam amplop padi yang telah diberi label.